Assalamualaikum pemirsa Sobat Unggul TV UMJ. Program UMJ News hadir di tengah aktivitas Anda bersama dengan saya, Salsa Nabila, yang akan menyampaikan berita UMJ yang terbaru dan aktual selama sepekan. Berita pertama pemirsa, Departemen Sosial Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta menyelenggarakan kegiatan Mega Baksos 2025 di Panti Asuhan Al-Mubarakah, Jakarta Selatan, Minggu 12 Januari 2025. Sebanyak 47 mahasiswa hadir dalam kegiatan Mega Baksos 2025 ini. Mega Baksos 2025 bertujuan untuk menyebarkan semangat empati, kasih sayang, dan dukungan kepada anak-anak panti asuhan, agar mereka dapat memiliki harapan yang lebih baik untuk masa depan. Mega Baksos 2025 melibatkan berbagai kegiatan, seperti penyuluhan, pemeriksaan kesehatan, edukasi tentang kesehatan dasar, pemberian donasi kebutuhan pokok, serta sesi bermain dan belajar bersama anak-anak. Ketua BEM FKK UMJ, Halimatus Sa'diyah, menyatakan bahwa Mega Baksos adalah bentuk nyata pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Berita selanjutnya pemirsa, Universitas Muhammadiyah Jakarta menyelenggarakan Culture Exchange UMJ dengan Inha University Korea Selatan di Auditorium Kasman Singodimedjo, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP UMJ pada Senin 13 Januari 2025. Kegiatan ini menghadirkan pentas budaya 3 negara, yaitu Indonesia, Korea Selatan, dan India. Program ini merupakan salah satu program internasionalisasi universitas. Culture Exchange merupakan salah satu rangkaian kegiatan Global Leaders Program 2025 yang diikuti oleh mahasiswa UMJ dan mahasiswa Inha University Korea Selatan. Acara ini menampilkan berbagai pertunjukan budaya, dimulai dari penampilan tari tradisional Indonesia, Ratu Jaro, penampilan alat musik tradisional angklung dari Jawa Barat, penampilan oleh Hizbul Waton UMJ, kemudian pertunjukan taekwondo dari Korea Selatan dan tapak suci dari UMJ. Selain itu ada tari tradisional dari India. Kegiatan ini ditutup dengan peragaan busana daerah dari berbagai wilayah Indonesia dan mencicipi makanan tradisional dari Korea Selatan dan Indonesia. Septa Chandra mengatakan, program ini menjadi kesempatan bagi mahasiswa UMJ dan Inha University untuk saling mengenal, berbagi pengetahuan, dan pengalaman sebagai mahasiswa internasional. Berita selanjutnya pemirsa, Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta menyelenggarakan pelatihan preceptorship dan mentorship keperawatan dengan Rumah Sakit Islam Jakarta atau RSIJ Cempaka Putih di Auditorium 2 RSIJ. Pelatihan ini berlangsung selama 2 hari, yaitu tanggal 13 sampai 14 Januari 2025. Pelatihan yang diikuti oleh 30 perawat dari RSIJ ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada perawat yang akan bertugas menjadi mentor atau pembimbing saat mahasiswa FIK UMJ melakukan praktek. Peserta diberikan materi terkait dengan pembimbingan klinik seperti keperawatan anak, keperawatan maternitas, keperawatan medikal bedah atau KMB, keperawatan gawat darurat, dan manajemen keperawatan. Michiko Umeda menyatakan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk memastikan tersedianya tenaga keperawatan yang terampil. Michiko juga menegaskan bahwa kerjasama dengan RSIJ Cempaka Putih akan terus berlanjut dan dilaksanakan setiap tahun. Berita selanjutnya pemirsa, Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Wildan Mutakin, terpilih menjadi Presidium Nasional BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah periode 2025-2026. Pemilihan dilakukan saat silaturahmi wilayah BEM PTMAI Zona 3 yang berlangsung dari tanggal 10 hingga 12 Januari 2025 di Universitas Muhammadiyah Tangerang.
Wildan Mutakin ditetapkan sebagai resmi menjadi Presnas BEM PTMAI Zona 3 setelah melewati proses pemilihan yang cukup panjang. Sebelum tahap pemilihan berlangsung, mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMJ ini memaparkan grand design di hadapan perwakilan dari 18 kampus di lingkungan PTMA wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Menurut Wildan, terpilihnya sebagai Presnas BEM PTMAI Zona 3 ini menjadi tanggung jawab dan amanah baru. Wildan juga menegaskan, ia dan mahasiswa PTMA perlu terus melanjutkan perjuangan. Ia mengungkapkan terima kasih kepada semua pihak terkhusus UMT sebagai tuan rumah dan seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan silaturahmi wilayah BEM PTMAI Zona 3. Berita selanjutnya pemirsa, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta merumuskan policy brief sebagai desakan pada Badan Legislasi DPR RI untuk melakukan pembaharuan Undang-Undang Tindak Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Polisi brief diserahkan kepada Ketua Badan Legislasi DPR RI seusai seminar nasional di Aula Asro Sosro Atmojo, Kamis 9 Januari 2025. BEM FHUMJ mendesak Ketua Badan Legislasi DPR RI untuk melakukan reformasi hukum yang berkeadilan, pengkajian ulang, dan pembaharuan terhadap kedua undang-undang tersebut. Mereka mendesak Badan Legislasi agar melakukan reformasi hukum secara keseluruhan. Selain itu, mempertimbangkan rancangan undang-undang yang sudah tercantum dalam program legislasi nasional periode 2024-2029 yang dinilai kontroversi oleh publik. Polisi brief tersebut berjudul Reformasi Hukum Menuju Negara Hukum yang Berkeadilan Melalui Evaluasi dan Rekomendasi Melalui Evaluasi dan Rekomendasi Reformasi Hukum di Indonesia. Mahasiswa FHUMJ mendesak agar dilakukan pembaharuan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang semestinya harus didahulukan, karena rancangan Undang-Undang tentang perampasan aset sebagai opsi terakhir. Melalui polisi brief ini, mahasiswa FHUMJ juga memperhatikan dan mendorong DPR RI untuk mengkaji ulang dan memperbaharui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang yang memiliki fungsi serupa dengan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Ketua BEM FHUMJ, Satria Julian Erianda berharap DPR RI dapat menghasilkan undang-undang yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu menanggulangi praktik korupsi secara lebih efektif. Ia juga berharap DPR RI dapat mewujudkan hukum yang berkeadilan dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Pemirsa, berita tadi menutup program UMJ News hari ini. Ikuti terus berita hangat selanjutnya hanya di TV UMJ. Bagi pemirsa yang memiliki topik atau kegiatan menarik seputar Universitas Muhammadiyah Jakarta, silakan kirim materi berita ke humas@umj.ac.id. Saya Salsa Nabila, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas dari kantor Sekretariat Universitas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.